Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Harap kalian sehat selalu ya. Ya, hari ini kita akan belajar IPA ya, tentang memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dan hewan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Amin. Oke, sekarang kita mengenal ya apa itu peredaran darah. Ya, peredaran darah ya, kita tahu darah sangat penting ya peranannya bagi kita sendiri, bagi manusia, maupun bagi hewan. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Ya, jadi contohnya ya, peredaran darah pada manusia ini kita bisa lihat ada gambar di bawah. Ini adalah peredaran darah pada diri kita ya. Di sana ada paru-paru, ada jantung, ya, ada arteri ya, ada pembuluh-pembuluh darah yang menyalurkan darah ke organ peredaran darahnya. Oke. Sekarang kita cek apa itu organ darah pada manusia. Mengalirnya darah dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Ya, seperti kita lihat ya. Nah, ini adalah sistem peredaran darah kecil. Yang pertama dimulai dari bilik kanan, lalu darah tersebut mengalir menuju arteri pulmonalis. Lalu baru ke paru-paru. Dari paru-paru masuk ke vena pulmonalis, atau lalu yang terakhir adalah masuk ke serambi kiri ya pada jantung manusia. Nanti kita cek ya videonya, kan ada video tambahan dari Bapak tentang organ darah pada manusia atau peredaran darah pada manusia. Kedua yaitu sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Ya, jadi beda ya peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar. Yang peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, arteri besar atau aorta, masuk lagi ke arteri, lalu mengalir lagi ke seluruh tubuh. Setelah seluruh tubuh masuk ke vena, baru ke serambi kanan. Nah, itu adalah sistem peredaran darah besar, berbeda ya dengan sistem peredaran darah kecil yang tadi kita sudah lihat. Oke, fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Ya, seperti kita tahu, jantung adalah pompa yang ada pada dalam diri manusia. Nah, organ tubuh manusia berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini adalah pompanya darah, sehingga dengan adanya jantung maka darahnya akan mengalir ke seluruh tubuh, ke tangan, ke otak, ya, ke kaki, sehingga dengan adanya peredaran darah tersebut maka manusia dapat memfungsikan semua organnya yang ada pada tubuh, bergerak, ya, berpikir, melangkah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Nah, itu pembuluh darah itu yang seperti kabel-kabel ya. Kabel-kabel dalam tubuh itu adalah saluran darah atau jalan atau jalur ya. Jalur untuk darah mengalir ke seluruh tubuh. Lalu ada juga yang ketiga adalah paru-paru.
Paru-paru juga memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida setelah kembali ke jantung. Darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Ya. Jadi paru-paru ini peranannya sangat penting. Dia adalah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Apa yang kita hirup di luar itu adalah oksigen. Masuk ke paru-paru dan berujung ke alveolus. Di alveolus itu peredaran darah atau darah manusia ya menukar yang dari jantung itu karbon dioksida dimasukkan ke alveolus, lalu dari yang oksigen di alveolus itu dialirkan ke jantung, jadi ditukar dalam alveolus ya. Itu adalah organ darah pada manusia. Sekarang sistem peredaran darah pada hewan. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi dua bagian. Ada peredaran darah terbuka dan juga tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain adalah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya batak, ikan, reptil, dan burung. Ya, jadi itu saja ya pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk tugasnya ya, hari ini cukup kalian salin ya apa yang kalian lihat di dalam video dengan tulisan terbaik kalian ya, salin ke buku ya dengan catatan yang baik, yang bersih ya tidak kotor ya, lalu dengan juga tulisan yang lebih baik, karena Bapak cek ya kemarin buku-bukunya banyak sekali tulisan yang masih harus banyak dilatih ya. Jadi Bapak harap kalian dengan terus mencoba latihan menulis, kalian akan lebih baik lagi ya catatannya ya. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.